perdagangan pangan dalam bidang veteriner. Di mana di sini fokusnya adalah pada peran dan perjanjian WTO, yaitu yang mengawasi perdagangan internasional. Ya, Dr. Rizky, beliau adalah staf di Direktorat Kesmafet. Nanti bisa Anda lihat, ini akan saya berikan juga. Dan saya rasa Anda sudah bisa download ya di Hebat atau Cyber Campus ya untuk bahan kuliahnya. Baik, untuk tujuan pembelajaran yaitu memahami tentang peran dari organisasi WTO dalam hal kaitannya dengan trading khususnya bahan pangan. Dalam hal ini adalah tentang dampak perjanjian perdagangan internasional yang berdasarkan standarisasi kualitas dari pangan, kemudian juga pengawasan dalam bidang veteriner dan animal health. Kemudian juga dalam perjanjian WTO utamanya yang berhubungan dengan kedokteran hewan atau veterinary, seperti misalnya sanitary and phytosanitary, kemudian juga TBT nanti akan saya jelaskan, serta TRIPS. Hal ini yang mendasari perjanjian atau pengawasan dari organisasi WTO, World Trade Organization, organisasi tentang perdagangan dunia. Di dalam mekanisme dasarnya intinya adalah untuk menilai risiko apa saja yang dapat terjadi oleh negara yang melakukan importasi komoditi tersebut, ya, baik itu hewan maupun produk asal hewannya. Kemudian juga selain itu tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa, yang mana itu akan diselesaikan di mana WTO di sini anggotanya itu akan juga melakukan pendekatan atau konsensus atau bergening ataupun perjanjian antar dua negara yang mempunyai hukum, yang mempunyai hubungan dalam hal perdagangan, dalam ekspor impor komoditinya. Kemudian nanti juga akan saya berikan tentang WTO, pentingnya WTO, WTO. Anda juga bisa mendapatkan akses ke WTO-nya sendiri tentang apa sebetulnya peran WTO, tujuan dan fungsinya. Kemudian juga perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan yang mana terdapat di dalam GATT. GATT ini yang menjadi apa namanya, dikatakan sebagai mom and dad of WTO, dasar lahirnya WTO dalam pengawasan perdagangan dunia. Selain itu, untuk hambatan teknis dalam perdagangan, yaitu Technical Broad Trade, TBT, dan juga persyaratan pendekatan SPS atau Sanitary and Phytosanitary, dan Agreement on Agriculture, serta TRIPS atau yang dikatakan sebagai Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, yang mana ini banyak berhubungan dengan kekayaan intelektual. Ya, yang sebetulnya juga mempunyai
dasar ilmiah dalam hal ini. Dan yang tidak kalah penting, tujuan utamanya adalah adanya penyelesaian sengketa dalam perdagangan bilateral antar negara yang mempunyai perjanjian perdagangan. Kemudian nanti akan sedikit dijelaskan tentang studi kasus. Ya. Sebagaimana kita ketahui perdagangan dunia itu melibatkan berbagai negara. Ya, Anda kalau melihat di sini dengan United States ada yang terbanyak ya melakukan perdagangan. Kemudian juga Asia tentunya negara-negara di Asia ya, jadi ada Korea, Jepang, kemudian Cina itu juga pusat utama, kemudian Malaysia, Indonesia, Australia, New Zealand ya dan seterusnya. Dalam kaitan perdagangan dunia antar negara ini seringkali terjadi adanya sengketa ya, negara pengimpor ingin mengimpor komoditinya dan negara apa namanya pengekspor juga minta keringanan dalam hal mungkin pajak ya atau biaya sehingga harganya itu bersaing di negara tujuan. Di sini. Nah, oke. Nah, bentar ya. Ambilin tisu. Jilid. Dalam perdagangan internasional itu dianggap penting. Kenapa? Karena kita bisa melakukan komparasi, perbandingan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, misalnya dalam mengkhususkan diri produksi suatu komoditi, ya, untuk produk pertanian. Kita ambil contoh ya, yang mana bisa diproduksi secara efektif dan efisien untuk menekan biaya serendah mungkin. Misalnya kita bandingkan antara komoditi susu dan komoditi daging, berikut juga produk olahannya. Jadi dari kantung susu, yaitu operasi susu yang menghasilkan apa namanya susu, baik itu secara raw material juga untuk olahannya, demikian juga untuk kantong-kantong daging, produksi daging termasuk di sini peternakannya. Memang kalau dilihat di sini daging itu lebih lebih banyak ya untuk keuntungannya. Nah, dalam perdagangan internasional tentang teori comparative advantage ini, keuntungan perbandingan itu mengarah pada gagasan intinya adalah untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional. Misalnya dalam alokasi faktor produksi yang optimal, baik itu untuk efisiensi transportasi, distribusi, serta apa namanya standarisasi kualitas komoditinya. Nah, oleh karena itu negara yang punya hubungan perdagangan ini juga harus mengadopsi aturan internasional yang basically dengan berdasarkan scientific base ya.
Jadi dalam hal ini tujuannya untuk mengatasi adanya proteksionisme. Contoh misalnya, Indonesia sebetulnya memproteksi peternak di Indonesia dalam bersaing dengan produk import, ya khususnya dalam perdagangan komoditi daging, baik itu daging unggas maupun daging hewan ruminansia. Nah, tetapi dengan adanya WTO tadi akhirnya tidak bisa lagi kita melakukan proteksi itu ya, peternak Indonesia kita proteksi supaya kita tidak bisa membuka pintu import karena kita pun nantinya juga akan dibatasi dalam hal melakukan ekspor komoditi apa yang bisa kita tawarkan. Kemudian juga untuk keragaman dalam standar komoditi tersebut, khususnya susu misalnya. Kalau pangan, standar utamanya adalah keamanan pangannya. Sehingga dalam hal ini yang utama adalah ada tidaknya sistem HACCP yang terkontrol baik oleh negara pengekspor, ya. Namun demikian WTO mewajibkan juga kalau negara pengimpor mewajibkan suatu persyaratan mengenai keamanan pangan dengan detail, adanya HACCP misalnya ya, maka praktek itu juga seyogianya sudah dilakukan di negara tujuan pengimpor tadi. Bukan berarti dia menentukan barang yang masuk ke negara saya harus mencakup standarisasi macam-macam ya, tetapi pengawasan tentang standarisasi di negara itu sendiri kurang kurang ketat ya, sehingga di sini dituntut transparansi ya, keterbukaan tentang prosedur atau bisnis usaha pangan tersebut. Kita ambil contoh misalnya dalam hal misalnya daging ayam dan produk olahannya, kemudian juga daging sapi dan produk olahannya. Di Indonesia itu sebetulnya sudah diterapkan pengawasannya, yaitu dengan mewajibkan semua harus ada nomor NKV-nya ya. Tidak hanya produknya itu saja, tetapi juga semua sistem yang terkait di sana. Termasuk misalnya Anda berbisnis untuk transportasi, Anda berbisnis untuk distribusinya, kemudian Anda menyewakan gudang, ya, semua yang berkaitan dengan bisnis komoditi pangan asal hewan itu semua harus terdaftar dan harus mempunyai nomor NKV, nomor kontrol veteriner, yang mana ini akan menjadi inisiasi tentang praktek sistem HACCP pada perusahaan tersebut. Nah, apa itu WTO ya. WTO adalah trade organization ya. World Trade Organization. Sejarahnya itu tahun 1947 itu sudah lahir apa yang disebut dengan General Agreement on Tariffs and Trade. Jadi GATT itu membahas utamanya tentang tarif ya, yang mana lahir tahun 1947. Perjanjian multilateral untuk pengurangan tarif dan hambatan perdagangan yang terkait dengan trading ini. Nah, kemudian GATT ini merupakan organisasi internasional yang secara de facto untuk perdagangan selama hampir 50 tahun.
ya. Jadi mempunyai power base, ya, kekuatan dalam pengawasannya. Kemudian dalam hal ini juga pengurangan bea cukai, terutama untuk produk barang-barang industri. Akan tetapi hambatan non-tarif untuk perdagangan belum diatur secara khusus di dalam GATT ini. Ya. Nah, perlunya sebuah organisasi yang bisa mengawasi hal-hal yang belum diatur di dalam GATT itu, maka lahirlah komitmen dari berbagai negara anggota GATT untuk membuat suatu organisasi yang mengawasi itu. Lahirlah apa namanya, WTO. Di sini bisa dilihat contoh ya, jika fokus masalah perdagangan adalah pada tarifnya saja, maka GATT itu muncul untuk mengatasi hal itu. Ya, secara umum untuk mengurangi tarifnya. Kemudian setelah tarif tidak lagi menjadi masalah utama, timbul hambatan non tarif. Ya, seperti misalnya tantangan baru dalam perdagangan internasional. Biasanya ini berdasarkan kualitas komoditinya. Nah, ketika tarif sudah mendekati 0%, tidak bermasalah lagi, hambatan non-tarif menjadi perhatian utama dalam hubungan perdagangan ini. Dalam contoh ini digambarkan bahwa ketika hambatan tarif dihilangkan, hambatan non-tarif menjadi masalah yang cukup signifikan untuk timbulnya suatu tantangan atau suatu masalah. Nah, oleh karena itu, kebutuhan mutlak tentang pengawasan non-tarif ini menjadi alasan utama untuk mengatasi hambatan itu dalam kaitannya dalam perdagangan, maka dibentuklah, disepakati lahirnya WTO, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, secara sejarah sudah tahu ya, General Agreement on Tariffs and Trade in 1947, we can say it's GATT, itu menyangkut perjanjian multilateral untuk pengurangan tarif dan hambatan perdagangan. Kemudian GATT ini hampir 50 tahun mempunyai kekuatan ya, atau seolah-olah menjadi single apa namanya, wasit utama ya, power base-nya, kemudian juga penentuan bea cukai dan hambatan non tarif yang belum terawasi. Nah, GATT sebagai power base, semua negara harus terus-menerus menyetujui segala sesuatu dan seringkali juga terjadi veto dan walaupun sebetulnya diharapkan lebih ke konsensus ya. Kemudian lahirlah WTO yang bukan power based tetapi rules based. Jadi aturan yang mendasari. Semua negara bagian memiliki arbiter independen dalam memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan dan semua negara bagian akan menyetujui hal tersebut. Jadi ada kesepakatan, ya, konsensus kesepakatan yang harus diusulkan dan disetujui bersama. Dalam kaitan ini, maka didirikan berdasarkan perjanjian WTO yang dilakukan penandatangan lahirnya WTO yaitu pada tanggal 15 April tahun 1994 ya, di Marrakesh, Maroko.
yaitu berdasarkan hasil negosiasi perdagangan multilateral di kisaran Uruguay, yaitu tahun 1986 sampai 1993. Selanjutnya WTO ini mulai beroperasi secara resmi tanggal 1 Januari 1995. Semua negara yang melakukan perdagangan antar negara secara internasional harus mengikuti aturan yang ada di dalam WTO. Jadi fungsi WTO ini menyediakan kerangka kelembagaan dalam perdagangan tersebut, yaitu memfasilitasi implementasi perjanjian WTO, kemudian membentuk forum untuk negosiasi aturan-aturan perdagangan baru yang mungkin ada dalam suatu negara dan itu diusulkan kemudian dibahas. Kemudian akan dilakukan konsensus ya. Kemudian juga fungsi yang lain adalah mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan, misalnya meninjau secara berkala terhadap kebijakan dan praktek perdagangan antar anggota di WTO. Kemudian juga memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang dalam kaitannya mempunyai perjanjian perdagangan dengan negara yang adikuasa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tujuan utamanya adalah menyelesaikan adanya sengketa antar dua negara yang melakukan perdagangan. Bentar ya. Dan kerjasama dengan organisasi lain, baik itu IMF, Bank Dunia dalam kebijakan ekonomi global, serta organisasi seperti kesehatan hewan, WAH, ya, internasional, WIPO, WHO, FIO, dan lain-lain. Nah, kerangka kerja WTO ini apa? Yang pertama adalah membuat aturan. Secara institusional itu melahirkan aturan perdagangan. Kemudian negosiasi. Bisa single undertaking, bisa juga melalui konsensus. Yang ini cukup sulit ya, karena bergening antar dua negara yang mempunyai perjanjian perdagangan. Kemudian juga dispute settlement dalam penyelesaian sengketa itu biasanya menggunakan rules-based approach, bukan power-based, seperti apa yang selama ini dipraktekkan di dalam GATT. Dan selain itu ada kerangka substantif, ya, kerangka kerja substantifnya yaitu non-diskriminasi. Dalam hal ini MFN dan national treatment, aturan di dalam negara yang bersangkutan misalnya. Kemudian juga adanya regulasi domestik, antara lain yang menyangkut sanitary and phytosanitary, kemudian TBT untuk tarif, dan agreement on agriculture. Dan juga diterapkan di sini oleh WTO semuanya harus transparan. Artinya apa? Kalau Indonesia, kita ambil contoh ya, Indonesia mewajibkan produk pangan yang masuk ke Indonesia itu harus mempunyai sertifikasi halal yang diberikan oleh BPJPH. Ya. Maka harus transparan juga.
bagaimana dengan bisnis-bisnis pangan yang ada di Indonesia, apakah juga harus tersertifikasi halal? Ini intinya. Ya, jadi tidak boleh diskriminatif kalau yang makanan impor itu harus kelihatan ada stiker halalnya, sedangkan yang produksi di dalam negeri boleh-boleh saja. Jadi transparansi penerapan sistem halal itu juga harus dikenakan pada produk lokal. Ini salah satu contoh transparansi. Kemudian, nah, dalam GATT, ya, tujuan WTO dalam kaitannya dengan perjanjian masalah tarif, ya, dasar dari WTO ini fokusnya untuk menekan sekecil mungkin adanya hambatan perdagangan, trade barriers, ya, dan fokusnya adalah non-discrimination. Tadi tidak boleh kita mengenyampingkan atau membuat persyaratan khusus untuk barang impor, padahal yang lokal itu tidak ada batasan. Ya. Dan juga liberalisasi perdagangan tanpa batas. Siapapun boleh berdagang asalkan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Nah, setelah adanya WTO, GATT menjadi salah satu bagian integral dalam sistem perdagangan internasional yang lebih luas. Kemudian untuk technical barriers to trade atau TBT agreement. Di sini multilateral, ya. Jadi semua anggota dari WTO itu dalam melakukan perdagangan komoditi juga harus mensyaratkan mengutamakan terhadap perlindungan kesehatan, keamanan serta menjamin apa namanya environmental health, ya, kesehatan lingkungan, serta tidak memberatkan atau tidak diskriminatif dan secara teknis ada kompleksitasnya, ya, diatur secara transparan. Nah, di dalam hal ini diatur standar teknis dan regulasi secara umum. Dalam hal ini adalah ukuran label kualitas produk, misalnya kriteria buah yang diekspor itu harus seperti apa, kalau jeruk itu seperti apa, apel yang seperti apa, dan sebagainya. Nih, ya, di sini mendefinisikan ruang lingkup penerapan perjanjian semua produk, termasuk di sini produk industri, ya, pertanian harus tunduk pada ketentuan perjanjian ini, ya, dan secara tegas menyatakan bahwa itu tidak berlaku untuk tindakan-tindakan seperti misalnya perjanjian SPS, sanitary and phytosanitary, ya. Kemudian juga untuk keperluan pengadaan pemerintah dan juga yang terkait dengan jasa. Sebagai contoh misalnya salah satunya ini jeruk itu harus seperti ini bentuknya. Ada minimum size-nya untuk jeruk-jeruk dari spesies tertentu. Anggur juga demikian dan seterusnya. Kemudian boleh pakai atau diharuskan, ya, penggunaan anti pest spray selama transportasi itu untuk menjamin keamanannya. Dan packagingnya juga harus sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa itu memang komoditi pangan, tapi harus aman, misalnya diangkut dengan
kontainer yang apa namanya, mempunyai termostat untuk mengatur humidity dan suhu. Selain itu juga pemberian atau penggunaan SPS, sanitary, phytosanitary, yang tidak beracun, tidak meresap sampai ke dalam buahnya yang edible. Kemudian untuk SPS, Sanitary and Phytosanitary Agreement. Mengapa ini juga harus kita buat perjanjiannya? Yang pertama adalah kebutuhan untuk mengatur hambatan non-tarif tadi. Ya, langkah-langkah kebijakan apapun selain tarif yang dapat mempengaruhi laju perdagangan. Kemudian juga sikap konsumen yang semakin kritis. Kemudian juga sifat teknis dari hal-hal yang diperdagangkan tadi, serta kompetensi otoritas nasional yang juga seringkali tumpang tindih ya tadi ya, masalah sebelum ada BPJPH itu MUI ya yang selalu melakukan penilaian tentang standar halal dari kualitas pangan yang akan diperdagangkan di Indonesia, baik produk lokal apalagi yang impor. Nah, kapan diberlakukan ini SPS ini? Jadi untuk semua tindakan SPS yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perdagangan internasional. Jadi kapan? Ya, tadi itu. Kalau itu sudah mempengaruhi perdagangan internasional, maka SPS ini diperhitungkan. Contoh, kaitan dengan adanya wabah penyakit menular pada hewan ya, misalnya PMK atau African Swine Fever, kemudian juga avian influenza misalnya. Kalau sedang ada wabah di suatu negara, maka kita lihat di SPS-nya. Persyaratannya apa di situ? Boleh mengekspor kalau sudah melewati paling tidak wabah sekian ratus hari sebelumnya itu sudah tidak ada kasus satu pun, misalnya itu. Kemudian untuk perdagangan dan standar kesehatan hewan. Nah, ini tadi salah satu contoh sudah saya sebut ya. Dalam tindakan sanitari dan fitosanitari, itu di situ di dalam lampirannya ditulis melindungi kehidupan atau kesehatan hewan atau tumbuhan dari hama, penyakit, organisme pembawa penyakit, dan organisme penyebab penyakit. Nah, kemudian melindungi kehidupan dan atau kesehatan manusia atau hewan terhadap risiko tertular dari bahan tambahan atau aditif yang dikandung, kontaminan, racun, organisme penyebab penyakit dalam makanan, minuman, atau bahan pangannya. Kemudian juga melindungi kehidupan atau kesehatan manusia dari penyakit yang dibawa oleh hewan, tumbuhan, atau produknya, atau juga dari hama, pembawa hama penyakit. Ya. Dan juga untuk mencegah dan membatasi kerusakan lain dari akibat kemasukan komoditi itu. Dalam hal SPS ini juga diperhatikan adanya harmonisasi internasional. Ya, jadi anggota harus mendasarkan tindakan sanitari dan fitosanitari mereka pada standar pedoman atau rekomendasi internasional dan seterusnya, nanti bisa Anda lihat di sini ya.
Termasuk di sini misalnya anggota harus berperan penuh dalam menentukan batas-batas sumber daya yang mereka miliki dalam organisasi internasional yang relevan. Nah, ini kaitannya dengan keamanan pangan juga ya. Jadi apa yang dipersyaratkan di dalam organisasi pangan yang pengawasannya menyangkut juga Kodeks Alimentarius dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kalau terjadi sengketa misalnya, maka anggota dapat memperkenalkan langkah-langkah fitosanitary yang menghasilkan tingkat perlindungan SPS lebih tinggi kalau ada dasar ilmiahnya. Ya, kalau ada dasar ilmiahnya, maka dia boleh misalnya melarang pemasukan komoditi tertentu karena sesuai dengan dasar ilmiah yang dimiliki eh, hewan yang atau hewan atau produk hewan yang akan diperdagangkan itu berasal dari daerah yang baru saja mengalami wabah dan sebagainya, wabah penyakit tertentu. Kemudian, nah, di dalam SPS ini juga dibahas tentang penilaian risiko. Risiko apa kalau bahan tersebut tetap diperdagangkan, tetap masuk di eh, negara tersebut. Ya. Jadi yang dimaksudkan di sini definisinya adalah metode untuk mengevaluasi risiko terkait dengan keamanan pangan dan kesehatan hewan apabila komoditi itu diperdagangkan. Ya. Dan langkah-langkahnya apa? Harus kita identifikasi bahaya, kemudian dilakukan penilaian paparan, ya, dan karakterisasi risikonya apa. Ya. Analisis risiko ini dilakukan. Dan relevansi dengan perjanjian SPS-nya apa? Yang jelas itu semua scientific base, ya, berdasarkan informasi ilmiah, dasar ilmiah. Jadi harus didasarkan pada bukti untuk pembenaran tindakan tersebut yang berdasarkan bukti ilmiah. Ya. Kemudian harmonisasi bisa saja dilakukan ya. Ini tujuannya untuk mendorong penggunaan standar internasional, misalnya di dalam pemberlakuan kodeks atau aturan guidelines dari WA. Ya. Dan untuk transparansi, jelas di sini sudah beberapa contoh tadi sudah saya katakan. Penilaian risiko harus didokumentasikan dan diinformasikan ya dengan mitra dagang yang akan melakukan trading dengan kita. Ini untuk keterbukaannya. Nah, ini di sini agreement on SPS ya. Jadi termasuk di sini kodeks standar itu mendasari semuanya TBT dan SPS-nya. Kemudian untuk agreement on agriculture, tujuannya adalah memberikan kontribusi pada terciptanya sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar, seperti tercantum dalam bahasa perjanjian antar dua negara yang sedang melakukan perdagangan ya. Nah, di sini mencerminkan adanya kehendak pengaruh politik maupun apa namanya perundingan
dalam membawa sektor pertanian lebih mendekati rezim perdagangan barang WTO pada umumnya. Ya. Dan secara substansial ini untuk peningkatan exposure pasar bagi para produsen. Ya, biasalah kalau presiden sudah sedang melakukan kunjungan, itu biasanya tim pengusaha atau industri itu akan ikut ya untuk membahas apa kira-kira yang bisa kita lakukan dalam hal perdagangan. Misalnya dia mau mengekspor ini, oke kita mau mengizinkan asal kita juga bisa mengekspor komoditi kita. Jadi biasanya ada perjanjian seperti itu. Jadi untuk market access, kemudian domestic support, dan export competition ini menjadi pertimbangan dalam penentuan agreement on agriculture. Jadi nanti kalau market access itu ada penentuan kuota, berapa jumlah kuota yang boleh masuk ke Indonesia dan sebagainya. Dalam kaitan domestic support itu ada Amber Box, reduction commitments, kemudian ada Blue Box-nya, production limiting, pembatasan produksi, dan Green Box adalah untuk pengawasan atau non-trade distorting. Kemudian ada S&D Box untuk exception for trading, ya, ada pengecualian misalnya. Ini lebih jelasnya di sini. Agreement on Agriculture. Amber Box di sini misalnya untuk barang-barang komoditi yang disubsidi langsung pada petani, misalnya subsidi pengadaan pupuk, subsidi dalam transportasi, misalnya subsidi BBM untuk kendaraan transportasi komoditi pertanian misalnya ya. Kemudian juga untuk dukungan harga dan juga bantuan pemasaran, misalnya ditawarkan ke luar negeri, kita membawa tim lokal kita untuk diberi kesempatan memberikan penjelasan ya tentang memperkenalkan produknya. Kemudian untuk blue box-nya yaitu pembayaran untuk pembatasan produksi. Jadi kalau kuotanya sudah melebihi, maka harganya akan dikendalikan ya, supaya nggak banjir produknya, supaya nggak harganya nanti anjlok. Sedangkan untuk green box-nya yaitu subsidi untuk pelestarian alam biasanya, program lingkungan, kemudian juga pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Saat ini mungkin kita juga merasakan mahalnya dari para pebisnis, khususnya untuk pangan dan juga komoditi perdagangan yang lainnya. Plastik ini sekarang mahal banget. Kenapa? Karena tadi itu kita juga terikat dengan SPS untuk membatasi penggunaan plastik untuk mengendalikan atau mengontrol supaya pencemaran mikroplastik di lingkungan pemukiman dan yang berdampak kepada makhluk hidup ini akan dapat dikendalikan. Jadi kemahalan kontainer plastik ya, misalnya kotak plastik, bahkan kantong plastik aja itu sekarang sudah sangat mahal.
Intinya adalah untuk membatasi masyarakat menggunakan wadah plastik. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Nah, kemudian tentang TRIPS. Ini adalah perlindungan tentang hak kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional. Misalnya kita menggunakan apa ya, eh, kita menggunakan mengolah pangan yang menggunakan bahan tertentu yang dia tuh sudah mempunyai sudah dipatenkan. Nah, tetap kita harus mencantumkan, tidak boleh mengenyampingkan hak paten yang sudah dimiliki oleh komoditi tersebut. Nah, jadi 3 fitur utama perjanjian di sini menyangkut standar, pelurusan atau penegakan, dan dalam hal penyelesaian sengketa. Di dalam TRIPS ini atau dikenal juga dengan Intellectual Property Rights in Veterinary Medicine, yang mana aplikasinya dalam kedokteran hewan ini masih sangat terbatas ya, belum, artinya konsumen ini masih belum apa ya, biasanya memang basicnya itu pada konsumen. Kalau konsumen sudah bisa menyadari, karena konsumen itu dia punya hak untuk memilih, saya mau beli yang mana. Ya, oleh karena itu dalam masalah TRIPS ini penjelasan kepada konsumen atau kesadaran konsumen itu sangat penting dalam menentukan komoditi kita bisa digunakan atau tidak, laku atau tidak, ya, karena itu menyangkut trademarknya, kemudian syarat geographical juga mengindikasikan di daerah ini laku nggak, gitu. Juga tentang paten dan desain industrinya. Geographical indication itu misalnya produk spesifik dari suatu daerah ya. Durian itu lebih dikenal di mana, untuk durian yang spesifik misalnya dari Jombang, ada juga durian montong dari Thailand dan sebagainya. Jadi itu sudah mempunyai apa namanya, yang merupakan intellectual property rights, ya. Tuh. Baik, itu yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan? Nah, di dalam TRIPS ini juga untuk mencegah adanya pemalsuan ya. Misalnya komoditi pangan olahan itu mengandung daging sapi. Ya harus daging sapi 100%. Isinya tidak boleh dicampur dengan daging yang lain. Tuh. Kemudian untuk penyelesaian sengketa dalam WTO, di sini ada tentang dispute settlement body dan dispute settlement understanding, ya, yang mana kalau GATT itu mengandalkan konsensus di antara semua pihak. Nah, ini biasanya lebih banyak ke suara mayoritas. Kemudian kalau WTO lebih ke dispute settlement understanding. Dalam penyelesaian sengketanya berbasis pada aturan yang diterapkan oleh WTO.
Nah, apa tujuannya Dispute Settlement Understanding atau DSU ini? Yaitu mengamankan penarikan tindakan yang bermasalah, memprioritaskan kesepakatan bersama melalui pendekatan negosiasi. Kemudian di sini utamanya adalah lebih murah itu lebih baik untuk hubungan perdagangan. Jadi menekan tarif semurah mungkin. Dan juga memberikan keamanan dan prediktabilitas pada sistem perdagangan multilateral. Nah, aturannya itu diatur sedemikian rupa supaya kedua belah pihak tidak dirugikan. Itu yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan? Jadi di dalam WTO itu ada dispute settlement untuk penyelesaian sengketa, sehingga ada panel and the appellate body. Ya, panels di sini adalah badan ad hoc untuk mengadili perselisihan yang timbul. Ya, di sini terdiri dari 3 individu yang independen. Jadi bukan warga negara dari pihak-pihak yang bersengketa. Dan komposisi panelnya ditentukan oleh para pihak dengan bantuan dari Sekretariat WTO. Sedangkan untuk appellate body di sini terkait pengadilan internasional yang permanen, anggotanya 7 orang yang ditunjuk oleh DSB, Dispute Settlement Body. Siapa yang boleh duduk di dalam appellate body ini? Kemudian di sini diputuskan banding dalam divisi 3 melalui apa namanya? Seleksinya acak ya. Dan untuk anggota badan banding itu juga harus independen dan secara luas mewakili keanggotaan di WTO. Ini ya, appellate body ini 7 orang. Kemudian pernah tinggal 4. Biasa harusnya harus ganjil. Case tadi Indonesia dan SPS Agreement pada poultry dispute dengan Brasil waktu itu, di mana Indonesia melarang impor unggas dari Brasil pada tahun 2009. Alasannya khawatir antara lain adanya flu burung di sana. Kemudian Brasil mengajukan sengketa ini pada WTO pada tahun 2014 dan mengklaim Indonesia melanggar dengan menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Kenapa? Karena Indonesia juga sebetulnya sudah tertular avian influenza. Ya. Nah, dalam hal ini Indonesia gagal memberikan data yang cukup untuk membenarkan pelarangan tersebut. Proses persetujuan impornya tidak jelas dan dinilai diskriminatif karena membatasi impor produk unggas dari Brasil. Nah, akhirnya pembatasan, misalnya waktu impor tertentu dianggap sebagai hambatan perdagangan oleh WTO. Jadi waktu itu Indonesia divonis melanggar ketentuan WTO dan WTO mengharuskan Indonesia untuk merevisi kebijakan importnya yang terkait dengan unggas agar selaras dengan standar global. Ini yang dulu Indonesia pernah kalah ya, dengan SPS Agreement karena dilaporkan oleh Brasil.
Dia mengajukan sengketa pada WTO. Baik, itu yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.